Shalom Bapak Ibu, Halo. kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai ada baiknya kita saling menjabat satu sama lain. Satu sama lain katakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Yesus itu baik. Baik, kita akan memasuki saat teduh kita sejenak. Mari kita menguduskan hati kita. Kita akan beribadah supaya ibadah kita berfokus hanya kepada Kristus Yesus. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mari kita menguduskan hati kita. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan naikkan pujian, sebab hanya Allah kita Yesus Kristus yang layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Kita angkat kembali pujian ini. Alam semesta begitu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Kita angkat kembali refnya. Layak dipuji dan disembah. Layak
besar termulia. Namamu besar termulia. Kita aminkan lagi sebab hanya nama Yesus yang terbesar dan termulia. Namamu besar termulia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga ibadah ini menjadi sebuah persembahan yang harum di mata-Mu. Terima kasih Bapa, ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan kembali memuji dari sejak ku terima Yesus, begitu banyak perubahan dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Siapa yang merasa sudah diubahkan di dalam Yesus? Acungkan tangan. Oh, banyak ya, luar biasa. Haleluya, kita akan aminkan sejak ku terima Yesus. Sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Baik dua kaum perempuan. Berjalan benar sejak ku terima Yesus. Hapuslah segala dosaku yang besar sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, memekah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Baik, ketiga. Harapan dan penuh. Sejak ku terima Yesus, aku tak bimbang lagi hatiku teguh. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, memekah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku baik, keempat terima kaum Yesus, pria. tersedia di surga tempat bagiku. Sejak ku terima Yesus, ku menuju ke sana senang hatiku. Sejak ku terima Yesus, Kita angkat refnya bersama-sama. sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, memekah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Kita angkat lagi. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, memekah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Puji Tuhan, sejak ku terima Yesus banyak perubahan dalam hidup. Kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab kita yang diambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita untuk bangkit berdiri. Kita bacakan ayat ini 2 kali. Yeremia 17 ayat 7. 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Kita bacakan sekali lagi Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jemaat dipersilakan duduk. Sungguh luar biasa firman Tuhan, nanti akan dibahas lagi oleh Bapak Pendeta. Namun sebelum kita memasuki doa syafaat, kita akan kembali mempersiapkan hati kita melewati sebuah pujian segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ditanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita angkat kembali pujian ini, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Segala perkara dapat ku tanggung.
Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi perkatakan, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan. Mari kita aminkan sekali lagi, Tuhan tetap setia. Tetap percaya. Dipersilakan kepada Pak Diakon Sindadi untuk setia. Mari kita menundukkan hati di hadapan hadirat Tuhan bersama-sama. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berada di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kemurahan dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kami bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena setiap langkah hidup kami, ya Tuhan, selalu di bawah pengawasan Tuhan. Sehingga pada waktu kaki kami mulai menceng dari tujuan, Tuhan berkenan mengingatkan kami kembali. Terima kasih karena Engkaulah perisai hidup kami sepanjang umur hidup kami sampai selamanya. Hari ini ya Tuhan, kami umat-Mu bersama-sama merendahkan hati di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengakui siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami mendapat kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan menganugerahi kami dengan kesempatan menyampaikan doa-doa permohonan kami. Tuhan, kami percaya Roh Tuhan berkenan mendengarkan doa-doa kami. Karena seluruh doa kami, permohonan kami, puji-pujian kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Hari ini kami jemaat-Mu Tuhan bersama-sama memohonkan pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuhnya. Tuhan menolong mereka, memberikan kepada mereka pemulihan kesehatannya. Sehingga Tuhan minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan Tuhan, beribadah di hadapan hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan khusus. Kami tidak tahu Tuhan apa yang sedang mereka hadapi, namun kami mohon kemenangan Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka pun menang dalam pergumulan mereka. Kami menyerahkan mereka semua penuh ke dalam tangan kasih sayang Bapa. Bagi mereka yang sedang berjalan di dalam kegelapan, kami berdoa Tuhan supaya terang Tuhan bercahaya atas mereka, sehingga suluh dari Tuhan menyertai mereka. Bapa yang Maha Agung, hari ini kami juga menyerahkan anak-anak muda kami,
supaya mereka benar-benar Tuhan hidup di dalam kekudusan sebagaimana sabda-Mu, bahwa kami semua dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan, tidak hidup di dalam kecemaran. Kiranya apa yang sudah kami pelajari di kelas pada hari ini mengingatkan kami semua supaya setiap langkah hidup kami dari saat demi saat kami selalu hidup di dalam kekudusan hidup sebagaimana kehendak Tuhan bagi kami semuanya. Terutama anak-anak muda kami, Tuhan jagai. Jauhkanlah mereka dari kecemaran, supaya mereka semua tetap menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup dimanapun mereka berada, baik pada waktu mereka bekerja, pada waktu mereka studi, baik di SMA, SMP maupun di perguruan tinggi. Mereka adalah saksi-saksi Tuhan yang penuh dengan kekudusan. Bapa yang Maha Agung, kami menyerahkan persiapan-persiapan mereka yang akan bersiap-siap untuk menikah. Tuhan memberkati mereka, mengarahkan mereka sebagaimana sabda-Mu, supaya mereka tidak hidup di dalam kecemaran, tetapi hidup di dalam pengudusan. Bapa yang Maha Agung, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah tidak muda lagi. Tuhan, kesehatan baik roh, jiwa, dan tubuhnya senantiasa bugar dan baik, bukan karena kemampuan kekuatan kami, tetapi karena Tuhan yang memberkati kami. Kami serahkan Gabungan Gereja Baptis, Yayasan Baptis Indonesia, Yayasan Rumah Sakit, dan semua jemaat Tuhan di berbagai tempat di Indonesia ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memakai mereka semua untuk menyampaikan berita baik, berita keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus, dan banyak orang yang datang kepadamu. Kami tidak lupa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, ataupun gembala-gembala sidang di seluruh Indonesia ini. Kami memohon Tuhan memberikan kepada mereka berkat yang berlimpah, juga tuntunan roh Tuhan, supaya lebih banyak lagi orang yang dikuatkan, lebih banyak orang lagi yang kemudian datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Tuhan, tolonglah semua pemimpin bangsa kami, supaya mereka melakukan semuanya dengan takut akan Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan dengan hikmat yang dari Allah. Kami percaya kepadamu, karena sabda-Mu, ya Tuhan, yang menjadi jaminan bagi hidup kami. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu, sebab Tuhan tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Gembala Agung kami, dan di dalam namanya yang maha tinggi, kami sampaikan seluruh permohonan doa kami. Amin. Terima kasih Pak Diakon. Kiranya Tuhan selalu memberkati Pak Diakon dalam pelayanannya. Masih ada sukacita? Wah, lemes. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Wah, gitu dong. Kalau begitu kita bangkit berdiri, kita akan bersukacita kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Kita kembalikan refnya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Pak Parjo. Dipersilakan. Untuk doa persembahan, dipersilakan untuk Saudara Nove memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita saat berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu luar biasa yang kepada kami, di mana pertolongan kami dari kami mulai ibadah kami Tuhan, hingga pada saat ini kami akan mengucapkan persembahan kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu selalu memberkati persembahan kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi dan juga yang tidak memberi Tuhan. Biarlah kuasa-Mu selalu memberkati mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah kehidupan kami pada saat ini. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Pak Parjo dan Saudari Yemimah.
kita akan masuk ke dalam khotbah, namun sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh laporan dari WBI Pernas. Ini udah ada ibu kaum wanita tangguh yang pakai baju pink ini kan. Dipersilahkan. Shalom Bapak, saya ada oleh-oleh sedikit ya dari Pernas, tapi bukan makanan memang. Pada waktu saya mengikuti Pernas itu, saya mengikuti tentang manajemen keuangan keluarga. Nah di situ dijelaskan bahwa kita harus bijak di dalam berhutang. Yang dibicarakan satu, bijak dalam berhutang, bahaya rentenir, pinjol ya, dan perencanaan pengelolaan keuangan. Nah sedikit saya membagikan hal itu, yaitu di situ dikatakan bahwa kita tidak boleh terbujuk dengan iklan-iklan. Jadi hati-hati dengan gaya hidup kita. Jangan ada iklan ini, pengen ini, ada iklan itu, pengen itu gitu ya. Kita harus bijaksana di dalam mengatur hal itu. Ada dikatakan hutang yang produktif. Misalnya mencicil rumah atau mencicil motor. Nah, tetapi di dalam hal ini juga dikatakan bahwa kita juga harus melihat kemampuan kita. Jangan sampai kita mengambil itu tetapi tidak bisa membayarnya. Jadi harus diperhitungkan dengan benar gitulah ya. Nah itu, kemudian bahaya rentenir. Ibu-ibu pasti udah pada tahu dah ya, kalau melihat tayangan-tayangan di televisi bahwa biasanya rentenir itu dengan bunga yang tinggi ya. Jadi harus hati-hati juga, meskipun dia membujuk kita dengan berbagai cara, sebaiknya kita bijaksana juga supaya jangan sampai kita mengambil sesuatu tetapi tidak bisa membayarnya. Itu. Kemudian tentang pinjol, mungkin pada tahu semua ya. Kata Ibu Yono kemarin nanti bisa pinjol kalau kita nggak hati-hati ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang keempat, mengatur pengeluaran sesuai dengan pendapatan. Ya, jadi kalau misalnya pendapatan kita tidak mencukupi untuk membeli sesuatu, kita tahan dulu. Ya, jangan kumaha engke tapi engke kumaha. Ya. Jadi kita harus hati-hati di dalam hal ini. Kita bijaksanalah di dalam mengelola keuangan kita. Kita harus mementingkan mana yang perlu dahulu gitu. Mungkin hanya itu saja. Ya. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Sebenarnya kita ikut Lokakarya ada beberapa ya, tapi cuma dikasih kesempatan satu orang dapat 2 bagian. Cuma karena kita dalam satu Lokakarya ada 3 orang, jadi ada Bu Sri Dadi, ada Bu Topo ikut manajemen keuangan dan saya juga, makanya dikasih Ibu buat bagian manajemen keuangan keluarga. Dan saya Lokakarya kedua ikutnya yang
konten dalam pelayanan. Nah, dalam konten pelayanan yang dibawakan oleh pembicara Johanna Erika dari Pijar TV, di situ disampaikan bahwa konten pelayanan tidak harus dengan laptop atau komputer atau apa, dari HP aja, dari HP kecil ini aja kita masih bisa membuat konten, walaupun kontennya hanya kecil ya, kayak kita buat ayat-ayat firman Tuhan, terus di-sharing ke teman-teman kita yang kalau dia dalam masalah atau dalam keadaan yang terpuruk, kita bisa kasih ayat-ayat Alkitab melalui HP kita. Nah itu disampaikan di situ, terus yang di situ diberi judulnya terang dari layar kecilmu, yaitu layar kecilnya HP ini jadi bisa menjadi terang bagi sesama kita atau bagi teman-teman kita yang lagi dalam masalah atau dalam terpuruk. Jadi HP juga bukan buat kita sedikit lihat konten TikTok, IG atau ini, tapi masih bisa buat pelayanan dalam bentuk memberi berkat bagi teman-teman sekitar kita. Nah itu aja yang kita sharing, soalnya kalau dijelaskan panjang lebar kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi kita di setiap persekutuan WBI udah dikasih tugas masing-masing, minggu pertama ibu ini, minggu kedua ibu ini, dan seterusnya. Itu aja. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pertama kami mengucap syukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Saya bisa ikut Pernas WBI Nasional tahun 2025 ini. Sebenarnya saya peserta pengganti. Saya menggantikan Opung Uli yang 2 hari sebelumnya dapat berita duka cita, orang tua Opung Uli meninggal. Dan beliau menawarkan siapa yang mau menggantikan dengan ikhlas, tidak minta diganti rugi, minta diganti gitu. Dan Bu Dame menawarkan ke saya bilang kalau saya ini nggak bisa, enggak, Opung ikhlas gitu. Terima kasih Opung, Tuhan berkatin. Ya, saya akan menyampaikan di sini tentang menyediakan makanan sehat untuk keluarga ataupun gizi seimbang. Di sana yang menyampaikan yaitu dokter spesialis gizi Helen Manurung yang dinasnya jadi kepala gizi di Rumah Sakit Mayapada Bandung. Yang sebenarnya Bapak Ibu juga sudah mengerti apa yang dimasukkan gizi seimbang. Cuman saya selama ini kalau makan biasanya kan lebih banyak nasinya, Pak Pendeta juga tahu. Lebih banyak nasinya tuh, nasinya 2 centong misalnya gitu ya, di dalam 1 piring itu, terus sayur 1 sendok makan. Terus nasi lauknya 1. Ternyata itu salah. Jadi 1 piring itu dibagi 3, nasinya sepertiga, terus yang sepertiga itu sayur, kan lebih banyak sayur, macam-macam sayur dan lauk pauknya yang mengandung banyak nutrisi tentunya, dan vitamin nabati dan hewani itu mesti harus ada gitu. Kan selama ini khususnya saya ya, saya udah tua lah, makanannya kenyang. Sebenarnya itu salah kalau asal kenyang gitu. Kita meskipun orang tua juga membutuhkan nutrisi yang dibutuhkan. Dan juga disampaikan juga kalau kita beli telur, habis beli biasanya kan langsung dimasukkan di pintu lemari pendingin, dijejer-jejer gitu. Sebenarnya itu tidak boleh, karena atau dicuci dulu itu juga tidak boleh karena mencemarin makanan yang lain. Sebaiknya dimasukkan ke kotak Tupperware, baru dimasukkan ke lemari pendingin. Dan juga kita tidak boleh terlalu lama menyimpan seperti ikan atau daging-daging terlalu lama di kulkas gitu. Sebaiknya yang fresh. Dan juga kalau ke pasar kan mungkin 2 hari sekali. Jadi kalau terlalu banyak nyimpen di dalam pendingin juga tidak baik. Seperti sayuran pulang dari pasar, masukin aja di kulkas, itu tidak boleh. Mestinya dipetikin dulu, dicuci, baru disimpan. Memang tidak awet, tapi kan maksudnya besok mau disayur sih boleh. Dan lagi
kita sebagai orang sudah pada lansia, kita harus mengurangi konsumsi tepung, garam, dan gula. Memang boleh minum gula, tapi tidak terlalu banyak. Dan kalau mengurangi tepung, memang saya dianjurkan dari dokter gizi memang sudah lama untuk mengurangi tepung, gula, garam. Terus apa tidak boleh makan ikan asin? Boleh, tapi ikan asin itu dicuci dulu dengan air panas, baru boleh dikonsumsi. Kebanyakan orang kalau makan kan selalu sampingnya ada kerupuk. Itu sebenarnya tidak dianjurkan oleh dokter dan tidak baik. Ataupun makan di restoran kan mesti minumnya apa? Minumnya manis, ya itu tidak boleh, jadi menghilangkan gizi gitu. Ya segitulah, tidak banyak lebar. Maaf, saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dengan keterbatasan saya. Terima kasih. Shalom, selamat siang ya, pagi menjelang siang. Saya di sini sebenarnya saya tuh ambil dua macam itu ya, prakarya. Jadi saya mengambil KDRT sama dekorasi bunga. Nah di sini saya mau menyampaikan salah satunya yaitu KDRT. KDRT itu ya saya nggak tahu pembicaranya siapa, soalnya lupa. Ya maklum faktor U ya. Maaf Ibu. Ya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Berdasarkan beberapa sumber berikut adalah beberapa poin penting terkait KDRT. Nah, KDRT, definisi KDRT merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan dekat seperti suami dan istri. Siapa yang di sini suka berantem? Pasangan atau anggota keluarga lain yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual. Nah, bagi yang muda-muda ya mungkin seringkali pacaran lewat FB atau IG ya. Jadi tolong hati-hati. Karena seringkali laki-laki yang tidak kita kenal itu kadang-kadang dia mengirim video yang tidak masuk akal. Nah itu bagi muda-muda, ya jangan muda-muda ya, bagi ibu-ibu juga hati-hati. Soalnya ya kadang ya namanya godaan dunia ya seperti itu. Di mana ya jadi ini? Nah ini pasangan atau anggota keluarga lain yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi pada korban. Nah ini seringkali ya terjadi. Banyak tuh di FB saya ada yang sering ngeluh, waduh saya kena tipu begini-begini. Awalnya ngasih love gitu, terus I love you gitu, akhirnya minta duit. Itu penipuan besar dan itu termasuk tindakan kekerasan fisik ya. Nah mana lagi ya Bu? Jadi serius bicara jadi lupa. Gimana sih? Nah, udah ya. Ya, udah mungkin ini saja yang saya sampaikan. Ya, bagi yang muda-muda, jangan muda-muda, tua-tua juga berhati-hati dalam berteman di internet. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kita akan menyaksikan sebuah video selama kita mengikuti kegiatan Pernas. Untuk itu dipersilakan maju buat panitia Pernas.
Bapak Ibu, suasana acara selama Pernas berlangsung mulai saat peserta hadir sampai selama acara berlangsung. Di situ ada ibadah pembukaan KKR dan ibadah penutup, juga ada wanita mencari bakat. Jadi mereka ada 19 BPD dan itu semua hadir ya, puji Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke mereka hadir dan bisa menyampaikan kreativitas mereka masing-masing. Nah, ini kegiatan di setiap seksinya. Ini make up ya, belajar make up para wanita supaya terlihat cantik. Jadi meskipun di rumah juga kalau keluar rumah terlihat cantik, ke gereja juga terlihat cantik. Ya. Ini mereka menampilkan berbagai kreativitas mereka masing-masing di setiap PPD-nya. Ada drama, ada pujian, ada tarian, bahkan ada dari Lampung, sungguh luar biasa ya. Ini dari Jabar. Nah ini mereka ada fashion show menggunakan daur ulang Bapak Ibu. Bayangkan berapa hari mereka membuat baju-baju yang seperti ini. Ya. Ini waktu KKR. Ada sekitar 50 lebih para wanita yang mengambil keputusan ya, didoakan oleh para pendeta. Ya, jadi kami bertiga, Bu Damai sebagai bagian medis, saya doa ya, dan juga masuk tim KKR dan Ibu Mariana sebagai si konsumsi. Nah demikian laporan dari kami sebagai mengakhiri ingin memuji Tuhan bersama-sama lagu tema Pernas. Ya, sebelumnya terima kasih kepada gereja untuk support, karena sebenarnya kami disupport oleh gereja untuk dana. Terima kasih Pak Wardoyo, mohon maaf ya saya selalu rewel gitu Pak, tolong dong gitu ya. Demikian juga dengan Komisi Keuangan ya, sebenarnya dengan penuh pertimbangan saya yakin dengan biaya yang cukup besar pada saat itu, tapi mudah-mudahan ini menjadi berkat untuk semua, terutama untuk kaum WBI ya. Kami mendapat support untuk dua member ya, dua responden yang berangkat, namun puji Tuhan juga ibu-ibu luar biasa mau ikut bersama-sama, kami bagi 4 dan kami support juga dari KAS WBI. Puji Tuhan akhirnya bisa berangkat 4 orang. Terima kasih juga untuk Opung Uli yang sudah support. Mudah-mudahan tetap sukacita ya Opung ya, dengan semua berkat yang kami bawa dari acara Pernas. Demikian, terima kasih. Sisanya nanti akan dibagikan di WBI secara bergantian oleh ibu-ibu yang sudah ikut dengan materi-materi yang banyak ya. Bu Sarah kayaknya PR-nya masih banyak. Gitu. Ya, nanti akan dibagikan termasuk yang gizi, karena kebetulan saya moderatornya jadi saya tahu betul yang hadir adalah Bu Yuli dan Bu Topo. Nanti Bu Topo akan bagi banyak ibu-ibu WBI bagaimana menjaga gizi seimbang. Saya termasuk yang tidak menjaga gizi seimbang soalnya. Iya. Baik, kami akan mempersembahkan seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi bahwa ini adalah persembahan pujian yang kami berikan, kami bawa oleh-oleh dari Pernas. Silakan. Saatnya kita satukan hati, bersama kita bekerja bagi Dia. Siapkan diriku, siapkan dirimu, nyatakan kasih-Nya dan kabarkan Injil-Nya.
kebenaran-Mu yang membawa hidupku untuk melakukan seturut kehendak-Mu, supaya hidupku tiada bercela di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, tetap bercahaya dari terang, tunjukkan kasih-Nya, bawa jiwa untuk kemuliaan-Nya, pakailah hidup kami. Bapak Ibu boleh menyanyi bersama-sama dengan kami. Silakan. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku untuk melakukan seturut kehendak-Mu, supaya hidupku tiada bercela di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, tetap bercahaya dari terang, tunjukkan kasih-Nya, bawa jiwa untuk kemuliaan-Nya, pakailah hidup kami, tetap bercahaya jadi terang, tunjukkan kasih-Nya, bawa jiwa untuk kemuliaan-Nya, pakailah hidup kami. Kami mau menjadi terang, wanita baptis Indonesia bersinar. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih peserta Pernas BBI tahun ini. Satu tadi yang belum disampaikan Bu Damai. Wanita Baptis Indonesia apa? Bersinar, cemerlang, dan menawan. Yo ibu-ibu, kemarin sudah diajak ya motonya. Wanita Baptis Indonesia, cemerlang, elok, menawan. Ya, itu ya motonya ya. Semuanya tadi supaya kuat menjadi wanita-wanita sebagai penolong suami dalam keluarga. Amin. Ya, di situ ya pesan-pesan tadi. Pasti banyak hal yang dikupas dan nanti akan di-share di WBI persekutuan-persekutuan berikutnya. Betul apa ya? Ya. Sekarang kita akan melihat membangun sikap optimis. Di tengah-tengah keberadaan bangsa yang terus kita doakan, terlebih kehidupan ke depan tidak mudah tantangannya. Seperti apa membangun sikap optimis itu? Mari kita berdoa lebih dulu. Kami bersyukur Kau berikan kesempatan untuk ibadah hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin hati pikiran kami. Apa yang kami lihat, kami dengar, kami lakukan hari ini. Biarlah Roh Kudus Engkau meneranginya. Sehingga setelah pulang ibadah kami tidak sia-sia, tapi membawa janji-janji berkat firman-Mu. Dan biarlah setiap pujian yang sudah kami lakukan berkenan di hadapan Engkau. Di dalam kuasa Yesus Kristus, doa ini kami persembahkan. Amin. Ya, bagaimana membangun sikap optimis? Ya,
Orang yang optimis sudah menang sebelum bertanding. Karena itu kalau pertandingan tinju, sudah sebelum hari H itu sudah saling gertak. 1 ronde saya sudah bisa mengalahkan lawan saya. 2 ronde gertakannya. Karena orang yang optimis sudah menang sebelum bertanding. Ya, di buletin juga sudah saya bagaimana membangun sikap optimis. Banyak menyarankan penulis-penulis ya, berpikir positif, mengambil hal yang baik dari setiap kejadian, berhenti menyalahkan diri sendiri, berfokus pada masa sekarang dan masa depan, bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif. Semuanya membangun di situ dan baik. Terlebih satu ini, penulis yang terkenal, ya, Pak Alan di sini, 12 ciri yang optimis. Ya, tidak melihat masalah dengan parsial atau sebagian saja. Orang menganalisa masalah harus secara utuh, sehingga penyelesaiannya juga objektif. Kalau orang melihat cerita masalah seseorang hanya parsial, hanya sebagian, itu nanti enggak objektif kita memberikan solusi. Tidak melihat masalah dengan parsial, ya dikatakan, yang satu tadi, jarang terkejut jika ada masalah. Enggak mudah terkejut, enggak mudah kaget. Mampu mengendalikan masa depan. Bagaimana memanage masa depan yang bijak? Menghentikan pikiran-pikiran yang negatif. Aku gagal, aku gagal, aku gagal. Ya, itu hal negatif. Menghargai karyanya sendiri. Bagus itu, ya. Memakai imajinasi untuk melatih keberhasilan. Tetap ceria meskipun belum bahagia. Meskipun gizi belum seimbang ya Bu Topo ya, tapi ceria itu juga hal yang bagus ya di situ. Tetap ceria meskipun belum bahagia, yakin dirinya ada kemampuan. Ya. Membangun banyak kasih perlu di sini. Senang bertukar kabar gembira, ya, jangan berita hoax. Ya. Senang bertukar kabar gembira. Ya nanti dibagikan ya di grup BBI Bu Sarah, hal-hal yang gembira ya. Iya. Menerima apa yang tidak bisa diubah. Kadang orang susah menerima keadaan dirinya, masa lalunya, sehingga menghantui dirinya. Apalagi kondisi fisiknya. Dibandingkan yang lain kok lebih tinggi, lebih mulus, lebih bagus segalanya. Sehingga untuk menerima dirinya, dia tidak bisa. Ya. Memiliki pembaruan fisik dan mental melalui persekutuan-persekutuan, melalui kesaksian-kesaksian ya. Mental kita, persekutuan dibangun sehingga kita mempunyai spiritual dan mental yang sehat. Itu semua contoh orang yang mempunyai sikap optimis. Tapi ada hal yang penting saudara, yang menjadi dasar semuanya ini. Mari kita lihat. Membangun sikap optimis, dikatakan ini ayat yang terkenal ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bagaimana membangun sikap optimis yang pertama? Lanjut. Yaitu kita memiliki sikap mengandalkan Tuhan. Orang yang lepas dari Tuhan sering putus asa. Ada masalah sering kaget. Orang yang jauh dari Tuhan sering apa? Melihat
Dirinya seakan-akan yang paling banyak masalahnya. Di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di situ, batat. Jadi ingat Batak gitu ya. Batat. Ya, teks aslinya di situ. Itu lebih terjemahkan trust. Mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Daripada kita, di ayat sebelumnya dikatakan apa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi membangun sikap yang positif, kita diajar untuk mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah batat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya pernah cerita ya, pernah cerita belum ya, awal tahun kemarin, ya, ada 2 orang bersamaan dalam bulan itu, ya, minta diberkati di gereja sini. Ya, minta diberkati, Pak tolong saya diberkati, prosedurnya bagaimana? Kalau mau diberkati, ya syaratnya menjadi anggota gereja. Ya. Setelah menjadi anggota gereja, ambil bagian pelayanan, ya ikut bimbingan pranikah. Ya. Kalau belum percaya, ya harus dibaptis dulu. Aduh Pak nggak bisa, saya calonnya di sini belum seiman, tapi mau dia dibimbing. Yang penting diberkati dulu lah Pak Pendeta. Aduh nggak bisa Pak, maaf. Ya, maaf, kalau saya memberkati orang yang belum percaya Kristus, saya menipu diri saya. Terlebih orang di situ enggak kuat. Biasanya kalau bimbingan pranikah berapa bulan Pak? 3 bulan. Aduh, Pak tolonglah diberkati. Nanti ya. Pak enggak bisa, kalau mau 2 tahun lagi. Pak enggak bisa Pak. 4 bulan kami sudah deal sama orang tuanya. Kami sudah nyiapkan gedung, kami sudah nyiapkan acara gini. Saya kasih tahu, Pak gunanya apa? Bapak menyiapkan biaya mahal, sudah membuat pesta, dipersiapkan sedemikian rupa. Tapi anak Bapak mentalnya, imannya, apalagi calonnya belum percaya. Gunanya apa? Saya katakan gitu. Kami enggak bisa Pak untuk memberkati orang yang belum percaya Kristus. Membangun keluarga harus mempunyai iman yang tangguh karena tantangannya banyak. Pesta disiapkan, biaya disiapkan, justru mental tidak disiapkan saudara. Bagaimana? Ya udah Pak, terima kasih. Lalu datang lagi saudara jarak 2 minggu di tahun yang sama itu, sama tujuannya. Yang satu calonnya belum seiman, belum percaya Yesus, enggak bisa. Di sini saudara, kalau kita tidak berpegang pada firman Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, akan runtuh dan bisa cepat runtuh keluarga itu. Karena disinilah ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan penting. Bentuk pengandalan diri kita. Tapi jika mengandalkan manusia, rencana-rencana kita yang tersusun rapi, tapi itu tidak ada dasar yang kokoh saudara, dikatakan di situ, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang kedua, bagaimana membangun sikap optimis
Selain mengandalkan Tuhan, kita juga menaruh harapan kita kepadanya, yaitu mipstats. Menaruh harapan kita pada Tuhan. Artinya harapan itu kan belum sesuatu yang real, belum kita genggam. Cita-cita kita, bagaimana kita menaruh harapan pada Tuhan. Kata disitulah, jadilah kuat dan teguh hati, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ini janji Tuhan. Jadilah kuat dan teguh hati, hai semua yang berharap kepada Tuhan. Entah pergumulan pekerjaan, teman hidup, jodoh saya nanti siapa, nanti saya kuliah di mana, pekerjaan saya nanti apa. Itu untuk orang tua, untuk kaum muda, sesuatu yang belum digenggam. Diajarkan di sini miptats. Kita menaruh pengharapan, dambaan, impian kepada Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara, saat orang sedang bergumul, saat orang sedang galau, banyak nasihat ini, itu, banyak orang-orang memberikan saran ini, itu, membuat dia bingung. Akhirnya orang itu minta tanda. Kan banyak orang Kristen juga seperti itu. Tuhan berikan saya tanda, supaya saya bisa mengambil keputusan yang betul. Tuhan sudah memberikan firman-Nya seperti pemazmur di sini. Apa yang harus kau ambil? Gak usah minta tanda ini, itu. Semua saran, nasihat di situ. Kamu akan menikah? Bagaimana kamu memilih teman hidup? Sudah jelas dan gamblang. Kamu mau pekerjaan ini itu? Berusaha, ya toh? Berusaha dan sabar. Semua orang memiliki pergumulan dan tantangan, kesulitan dan kesusahan, tiap orang berbeda. Tapi yang jelas firman Tuhan, aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti Tuhan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Gak usah menunggu suara A, suara B, suara C. Firman memberikan solusi, saudara. Itu Mazmur 119, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Saat jalan kita sedang terseok-seok, saat jalan kita sedang menghadapi jalan buntu. Karena banyak orang di luar sana mencari paranormal, mencari tanda-tanda. Tuh Pak Wiyoto sering ya dicari orang itu. Dulu lah Pak ya. Ya, minta petunjuk, betul Pak? Ya. Pak Wiyoto didewakan, betul toh? Ya sesaat oke, tapi endingnya di sini. Kiranya Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, sehingga oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Oleh Roh Kudus berlimpah dalam pengharapan. Saat ada tantangan, Roh Kudus mengingatkan kita. Saat ada kesulitan, Roh Kudus menolong kita. Saat ada keputusan-keputusan yang sukar, bagaimana kita tidak mengecewakan Tuhan. Dan Roh Kudus pimpinannya tidak bertentangan dengan Alkitab. Pegang di situ. Kalau orang memberikan saran, motivasi, baik.
Tapi kalau sarannya melawan Alkitab, saudara, jangan dituruti. Hati-hati. Ya, orang sering mendengar, wah ini suara Tuhan. Bahkan sudah 3 kali. Suaranya seperti itu, bahkan jelas. Cek, cross check dulu. Sebab apa yang difirmankan, yang kita imani, tidak berlawanan dengan suara yang sering kita dengar, katanya itu suara Tuhan. Di sini, membangun sikap optimis, mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Lanjut. Sering di sini, mungkin ada sebagian Bapak Ibu, ya. Optimis lawannya pesimis. Kata ini sangat baik sekali. Orang yang pesimis melihat kesukaran dalam setiap kesempatan. Jadi orang yang pesimis itu kalau ada kesulitan, udah ini sesuatu yang sukar. Tidak ada sesuatu yang baik. Tapi kalau orang yang optimis, melihat kesempatan di setiap kesukaran. Terlebih orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi kalau orang yang pesimis di situ, yang dilihat itu kesukaran di setiap momen atau kesempatan itu. Tapi orang yang optimis di sini melihat kesempatan di setiap kesulitan, di setiap kesedihan, di setiap kedukaan. Disinilah pentingnya membangun sikap optimis. Contohnya seperti apa, Pak? Lanjut. Ya, ini juga terkenal ya, Yosua dan Kaleb di sini. Diutus Musa mengintai, ya 12 suku diperwakili masing-masing ketuanya. Ya, negeri Kanaan yang sudah dijanjikan Allah sejak zaman Abraham. Musa dan Kaleb dan 10 pengintai lainnya mengintai negeri itu. Setelah diintai apa? 10 pengintai itu yang ada apa? Kesulitan. Kita enggak mungkin menghadapi orang-orang Kanaan yang tinggi, besar, peralatannya sangat canggih saat itu. Bahkan dikatakan kita seperti belalang, orang-orang Kanaan seperti raksasa. Tapi Yosua Kaleb, ya, Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Kita tetap maju. Karena Tuhan yang berjanji. Dan Tuhan akan yang menolong. Tuhan akan memberi solusi. Negeri ini kuberikan untukmu. Intai dulu, amati dulu keberadaan orang itu. Nanti strategi apa yang kamu pakai. Tapi 10 pengintai itu, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Artinya apa? 10 pengintai itu pesimis. Kita enggak bisa menyerang mereka. Mereka lebih kuat, lebih hebat. Tapi Yosua dan Kaleb, Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kalau di food menang mana Bu Betty? Menang 10 pengintai, betul? Tapi bangsa itu juga banyak terprovokasi. Suara 10 pengintai. Mereka takut, dampaknya apa? Ratusan ribu saudara orang yang takut itu Allah habiskan.
Yosua dan Kaleb maju. Jadi betul, sebelumnya tadi ya, slide sebelumnya, yang dikatakan di sini, orang yang optimis melihat kesempatan dalam kesukaran. Tapi orang yang pesimis sering melihat kesukaran di setiap kesempatan. Mereka menganggap dirinya yang mempunyai kesukaran paling besar. Sehingga pikirannya dikuasai kesukaran dan kesukaran. Tapi orang yang optimis, ini ada kesempatan loh. Oh, kalau pasangannya sedang di PHK bagaimana? Istri sebagai penolong. Oh, kita harus gerak sana, gerak sini. Jualan online, bekerja ini, itu peluang. Mengapa tidak? Kalau bisa nge-Grab, punya motor, dan layak, mengapa tidak? Dibanding ongkang-ongkang kaki. Jadi kalau orang yang optimis saudara, selalu melihat kesempatan di setiap kesulitan itu. Ada berkat Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan. Lanjut, seperti Yosua dan Kaleb. Akhirnya apa? Negeri Kanaan ditaklukkan. Lanjut. Apakah berkat orang yang mengandalkan dan berharap kepada Tuhan? Ayat di sini mudah dipahami. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Ini orang-orang yang membangun sikap optimis, yang mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Seperti gambar pohon di situ. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Orang-orang yang mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Fungsi akar pernah saya khotbahkan ya, mencari sumber makanan. Meskipun ada batu, ada kerikil ya, dan akan menemukan di situ. Artinya orang-orang yang bekerja, mau berusaha, mau bekerja, Tuhan akan memberi berkat itu. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, artinya apa? Selalu ada pertolongan, selalu ada perlindungan. Dan dia tidak akan mengalami panas terik. Orang akan merasakan, biasa tinggal di Bandung, di Cimahi, mau tinggal di Bekasi, di Jakarta, apalagi di Surabaya. Ya. Akan merasakan bedanya ya, di sini. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Selalu ada pertolongan jika kesusahan, kesulitan itu datang. Yang daunnya tetap hijau. Di tengah kesulitan, hamparan, di tengah tantangan, daunnya tetap hijau. Imannya tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap survive, bertahan hidup. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahu ya maksudnya? Ada tahun pagebluk, ada musim kering, ada musim banjir. Ya. Orang yang mengandalkan dan berharap kepada Tuhan di situ. Tidak khawatir dalam tahun kering. Kalau orang itu mau berusaha, mau berharap, mau bekerja, rezeki itu selalu ada. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa maknanya? Selalu produktif.
Masa muda produktif, tua pun produktif. Semangatnya, ya, spiritnya, memberikan kekuatan saudara-saudaranya, keluarganya, teman-temannya di situ. Ya. Tidak berhenti menghasilkan buah. Ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Ada berkat yang luar biasa, berkat yang berkelimpahan. Pertanyaannya sejauh mana pengandalan kita, pengharapan kita kepada Yesus? Apakah setengah-setengah? Belum tegak lurus iman kita mengandalkan Kristus? Di situ. Yang perlu kita refleksikan, kita renungkan. Lanjut. Di sini. Ya. Tadi juga saya katakan, di sini mengingatkan kita. Orang yang membangun sikap optimis, itu ada semangat, ada kewaspadaan. Waspada bukan berarti takut, berjaga-jaga. Ya. Tapi orang yang pesimis sering ceroboh, sering merana. Mengandalkan dan berharap pada Tuhan itu apa seperti katakan Yesus. Mintalah, kita harus berdoa. Ya, dikatakan juga akan diberikan. Carilah, ketoklah. Orang yang mengandalkan dan berharap Tuhan tidak duduk manis lalu berkat turun dari langit, enggak. Ada doa, ada usaha. Dan sabar, ketoklah. Jadi ada usaha secara totalitas. Tidak hanya berdoa, saya minta mujizat dari langit, besok ada makanan, tidak seperti itu. Ada upaya, ada kerja keras. Ibu saya nggak ngerti ayat di sini, tapi sudah mempraktekkan. Kalau dulu kerja di gudang garam, sepi, ya di sawah. Di sawah musim tanam, ya kerja di situ. Kan 3 bulan panen, ada waktu luang, ya dia buat kue, dijual. Ya, supaya dapur tetap mengepul. Wah, ada kesempatan juga sering ya. Bu Supi ini jualkan ini, tawarkan ini, rumah ini, kebun ini. Yang dicari, semoga cepat terjual. Juga semuanya dilakukan. Yang penting positif, halal. Jadi tidak hanya kerja di gudang garam saja. Gudang garam sepi, ya harus kerja di sawah. Di sawah sudah ada waktu nunggu panen, ya harus buat kue. Kuenya itu yang spesial, jadah, ya, madu mongso, ya, terus apa sih ya, wajik, jenang. Itu yang disukai ya, teman-temannya. Ubet istilahnya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada enggak duduk manis, berkat datang enggak. Kalau ada waktu, mengapa tidak dimanfaatkan? Kalau bisa berjualan, mengapa enggak dilakukan, apalagi sekarang. Di rumah main HP, kalau dimanfaatkan secara positif, bisa untuk jualan, ngapain tidak? Daripada untuk game enggak jelas, untuk jualan. Di sini saudara, membangun sikap optimis, mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Selalu melihat sesuatu yang sukar itu dengan nilai yang positif. Ini contoh satu lagi. Ya, tahu ya penemu ini, bolam lampu ini. Dia mengatakan apa, meskipun sering dikatakan gagal 1000 kali, dia mengatakan hal yang positif.
Saya tidak akan mengatakan saya gagal 1000 kali. Ya, tapi saya akan mengatakan bahwa saya menemukan 1000 cara bahwa dapat menyebabkan kegagalan. Ya, jadi dia mengatakan saya menemukan 1000 cara yang dapat menyebabkan kegagalan. Meskipun dia sering gagal menemukan ini saudara. Sehingga memberkati seluruh dunia kalau malam diterangi di sini. Kalau enggak ada sikap optimis, pasti ya, penerangan tidak seindah sampai detik ini. Karena ada orang yang optimis di situ. Jadi gagal itu wajar. Itu yang pertama tadi apa yang dikatakan? Jangan melihat masa lalu. Bicarakan hal-hal yang positif, jangan yang negatif. Itu menghambat orang untuk maju. Lalu di sini contoh yang nyata. Meskipun sering gagal, tapi menilai kegagalan itu memotivasi dirinya. Yaitu dia menemukan 1000 cara yang dapat menyebabkan orang itu gagal. Yang terakhir, di sini saudara, membangun sikap optimis itu perlu, tapi harus dasar yang kokoh, mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Saya mengumpamakan sebuah bangunan rumah. Menyiapkan hal-hal yang positif penting. Mengapresiasi karya sendiri penting. Menyiapkan masa depan penting. Tapi semuanya itu jika tidak dilandasi pengandalan dan pengharapan kepada Tuhan, saudara, hidup kita mudah keropos dan gagal. Karena itu dikatakan, mari kita baca sama-sama, 3, 4. Tetapi dia menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu sering lesu. Saya sudah usaha tapi belum menemukan hasil. Saya sudah berdoa, saya belum menemukan hasil. Mari kita taruh pengandalan dan pengharapan kita fokus kepada Yesus. Meskipun kita berlari, kita berjalan, apa? Tuhan katakan, orang-orang seperti itu, orang-orang yang menantikan Tuhan ada kekuatan baru. Bagai Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mari saudara, kita menaruh pengandalan hidup kita dan harapan kita kepada Tuhan. Sehingga kita selalu kuat di dalam mengatasi tantangan kehidupan, keluarga, pergumulan anak-anak kita, pasangan kita, gereja kita. Dengan mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Itu sangat penting. Jangan mengandalkan kemampuan kita, rencana kita. Mari semuanya itu kita belajar menyerahkan kepada Tuhan. Tatkala tantangan ada, kita tetap kuat. Seperti tadi ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Selalu produktif. Enggak pernah mengalami panas terik, ada perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Yang terakhir, ya, silakan Cia ke depan. Mari kita nyanyikan di sini. Banyak hal yang tak kupahami saudara.
dalam masa sekarang ini. Mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Biar tangan Tuhan yang pegang. Tanpa tangan Tuhan kita sering letih, kita sering capek. Mari kita belajar mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Saya mengundang semuanya berdiri. Kita pujikan Tuhan yang pegang. Kita pujikan dengan sepenuh hati kita, Bapak Ibu. Tak ku takkan hari esok, namun langkahku tetap bukan suryaku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita pujikan. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan suryaku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Katakan banyak hal yang tak ku pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Musik setengah suara, saya mengajak semua jemaat, mari kita belajar mengandalkan Tuhan dan berharap kepada-Nya. Banyak yang misteri. Hari esok, hari depan. Banyak yang belum pasti apa yang akan terjadi. Mari kita bersandar kepada tangan Tuhan yang memberikan kepastian perlindungan. Di tengah-tengah kesulitan, tantangan hidup kita, keluarga kita hari ini. Silakan Bapak Ibu berharap sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang yang berharap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan mau berserah, tentunya orang-orang seperti itu juga mau melangkah. Disitulah Tuhan menyediakan berkat.
Disitulah Tuhan akan berkarya. Dan Tuhan akan menunjukkan berkat-berkat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara kaum muda remaja, pandanglah Yesus. Kesulitan apapun saat ini, harapan apapun itu, Tuhan sedang bekerja. Dan Tuhan rindu umatnya berserah dan selalu berharap kepadanya. Disitulah dalam menanti berkat-berkat Tuhan seperti janji firman-Nya dalam Roma 13 tadi. Diberikan damai sejahtera, diberikan kekuatan. Bahkan dalam kitab Yesaya tadi orang yang berjalan tidak akan letih, tidak akan capek. Karena ada kekuatan penyertaan yang Tuhan sedang kerjakan. Itulah janji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap rencana Bapak Ibu. Sehingga kita betul-betul membangun sikap yang optimis. Karena di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Janji Yesus iya dan amin dalam penyertaannya. Bapa yang makasih, lihatlah setiap pergumulan anak-anak-Mu. Lihatlah setiap keputusan yang sudah disampaikan di hadapan Engkau. Sehingga semua anak-anak-Mu yang berdiri ini Tuhan, terus Engkau bangun dengan penuh kekuatan. Dengan penyerahan dan iman yang terus hidup di dalam Engkau. Meskipun kami banyak tantangan, baik kesehatan kami, baik anak-anak kami, cucu kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, bahkan juga ekonomi kami. Tatkala kami mengamini firman-Mu, betul-betul mengandalkan dan berharap kepada Engkau, kekuatan baru hari lepas hari Engkau akan sertakan. Dan rasa damai di tengah-tengah penantian kami, Tuhan akan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita aminkan pujian ini dengan rapnya. Banyak hal. Hanya hal tak ku pahami dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Sekali lagi banyak hal tak ku pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku tangan Tuhan yang pegang. Amin. Dipersilakan duduk kembali jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum doa berkat, mari kita perhatikan beberapa pengumuman. Persekutuan doa hari Rabu, ya, 24 Desember, Pendeta Hosea, kami mengundang Bapak Ibu bisa bergabung ya dalam persekutuan doa tiap Rabu. Terus pengkhotbah minggu depan, ya, Diakon Sridadi Adianto. Makasih Diakon, dan petugas-petugasnya juga sudah ada, ya, bisa dilihat. Khusus petugas besok minggu depan, mungkin latihannya Jumat malam. Karena sebagian petugas tim musik ada PKMB gabungan dengan GBI Anugerah. Nanti bisa dikondisikan ya Mbak Kis ya. Ya. Seperti itu ya, sama tim musiknya. Ya Mas Rahman ya di situ. Ya. Ya, Mas Eben ya dan yang lainnya tim musiknya. Lanjut.
Selamat ulang tahun Ibu Sudarmi 21 September. Bu Sagio, selamat ulang tahun Bu. Ya, terima kasih tadi sudah bagi kue-kuenya di kelas ibu-ibu ya. Iya, Tuhan Yesus memberkati, sehat ya Bu ya. Diberkati kesehatan, pelayanan juga keluarga Ibu Sagio. 23 September 2005, Saudara Dwi Sakti Septianto. Halo Mas Dwi, Tuhan berkati ya, pekerjaan, kesehatan, juga rencana keluarganya. Doakan ya, akhir Desember Mas Dwi ini akan menikah. Mana Mbak Viola? Mana Mas? Oh ya, nggak kelihatan ya di sini. Ya, ini sedang bimbingan ya, sedang bimbingan pranikah. Hampir 2 bulan ya Mas ya, hampir 2 bulan ini ya. Tolong doakan semua persiapannya berjalan dengan baik ya, juga kesehatannya. Terus lanjut ada lagi. Sekolah Minggu Gabungan Indria Tunas Muda dilayani oleh guru-guru remaja. Kelas remaja sampai dewasa, Pendeta Hosiani seharusnya Bu Kresida ya. Tapi karena oper minggu yang lalu Bu ya, karena saya tukar mimbar. Iya itu sekolah minggu gabungan besok minggu. Lanjut. Ya di sini PKMB, PKRG gabungan dengan GBI Anugerah. Ya, pas ulang tahun GBI Anugerah PKMB-nya ya. Besok minggu kaum remaja pemuda Charles ya. Kumpul di gereja jam berapa? Rosi, Mas Rahman? Jam? Ya jam 5 ya. Jam 5 kumpul di gereja. Ya, Yanti ya. Diki ya. Ya. PKRB. Lanjut. Ya. Menyampaikan ya, kemarin dalam rapat ya, mewakili pemuda dan remaja ya, ada info untuk kegiatan remaja yang baru akan kita adakan. Jadi Cia, Mas Prin, Mas Rahman ya, karena mempunyai kecakapan, skill bahasa Inggris ya. Mas Prin ini guru ya, di SMA Bandung sana, guru bahasa Inggris. Dan Cia juga sastra Inggris, Mas Rahman juga ya tahu sedikit banyak ya. Orang Inggris. Ya. Ya, calon orang Inggris. Mendorong kaum muda, remaja, ya. Silakan waktunya nanti sepakati. Ada persekutuan khusus bahasa Inggris, meningkatkan skill, kemampuan putra-putri atau kaum muda remaja kita di gereja kita. Karena ada yang kompeten di situ dan mau menyediakan waktunya. Ya, silakan yang pemuda, yang SMA gitu ya. Untuk pertemuan perdana mungkin minggu dulu ya, berikutnya seperti apa? Silakan. Ya. Nanti gereja juga kalau ada kumpulan, ada snacknya ya Pak Mista ya. Ada ngopi barengnya juga. Ya. Silakan ya. Hai kaum muda, dengar pengumuman hari ini. Kalau ada bapak-bapak ikut gimana? Ya, nanti tanya Mas Prin dan Cia ya di situ ya. Untuk yang akan menolong ke depan. Seandainya banyak gimana Pak? Nanti dibagi. Yang lebih cerewet dalam bahasa Inggrisnya pinter, jadikan kelas A mungkin. Mungkin yang sedang belajar kelas B, sehingga enak gurunya juga. Ya, seperti itu. Silakan mendorong putra-putrinya, ya, PKMB kita, ya, PPG gereja sudah mendukung kegiatan di sini. Silakan ya, dimanfaatkan dengan baik. Karena kalau lulus kuliah sekarang pun harus ada TOEFL. Ya, silakan. Beda memang kursus online sama tatap muka di sini. Cukup beda. Silakan. Ya, untuk mendorong kaum remaja, pemuda yang meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Itu. Ya. Juga kemarin dalam rapat gereja kita ya sudah menyetujui ya ada utusan Injil yang kerjasama dengan Gereja Baptis Pertama Bandung, yaitu Saudara Cornelius.
Dia sudah survei 1,5 bulan di Malaysia. Ya. Gereja kita didorong ya, menyiapkan utusan-utusan Injil. Ya. Biayanya ke depan, gimana biayanya? Ya, kita bisa bersinergi dengan GPP. Ya. Tugas kita apa? Memuridkan Kornel, panggilannya semakin kokoh, mendoakan, juga mensupport. Ya. Karena itu, ya nanti kita sepakati tiap minggu terakhir ada persembahan untuk misi. Ya, persembahan untuk misi. Ya. Tolong doakan pemuda-pemuda kita ya, yang terpanggil melayani Tuhan, gitu ya. Kita doakan, kita support, ya, sehingga mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu, doakan gitu ya. Jadi PPG, GPP ya kemarin sudah ikut ya untuk menyiapkan utusan Injil ini. Itu garis besarnya Bapak Ibu untuk keputusan rapat minggu yang lalu. Silakan kaum pria yang mau ikut kelas Pak Sri secara online ya, nobar di gereja tiap hari Senin Pak Rubet ya. Silakan ya. Dimotori Pak Rubet, Pak Wiyoto, ya, Pak Eliawan, Pak Parjo, gitu ya. Terus siapa kemarin ya? Pak Tobing, gitu ya. Iya, silakan. Diakon Wardoyo juga dari rumah ya, silakan. Ya. Silakan bisa join. Gitu. Linknya ada di grup PBI. Itu aja, ada tambahan lain pengumuman Bapak Ibu? PKMB habis ini kumpul, PKMB, PKRB. Ada yang baru pertama kali datang di ibadah gereja kita? Ya. Yang terakhir sekali lagi, Opung Uli, kami mewakili teman-teman gereja ikut berduka cita. Ya. Opung Uli, Mas Eben, ya, Opa Papahan, ya, Tuhan memberikan terus kekuatan penghiburan. Ya, karena kemarin mau berangkat pernas ya, ibunya dipanggil Tuhan. Usia berapa Bu? 96 tahun. Wah, bonusnya sudah lumayan banyak. Ya. Opa Moniung saja, kemarin pagi saya ke rumahnya ya sama Nove, 92. Ya, Opung Uli 96 ibunya, luar biasa bonusnya. Yaitu, mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup dalam doa berkat ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Kepada Allah Tritunggal, Allah sumber berkat, sumber pertolongan dan jaminan hidup kami. Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Biarlah berkat-Mu turun bagi kami hari ini sampai selama-lamanya. Kita pujikan, Tuhanmu memberkatimu.
Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.